السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala ayat 174 dan 176 atau sampai 176. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, sesungguhnya mereka yang menutupi apa yang Allah turunkan, menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab, mereka itu membeli dengannya harga yang murah. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidaklah memakan di perut-perut mereka kecuali api. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah.
Allah tidak akan mengajak bicara mereka yaumul qiyamah. Wala yuzakkihim, enggak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, dengan mengorbankan petunjuk. Wal adzaba bil maghfirah. Mereka membeli azab dengan mengorbankan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Sungguh betapa sabarnya mereka di dalam neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dengan kebenaran. Dan sesungguhnya mereka yang berselisih dalam kitab, mereka selalu dalam pertikaian yang jauh. Kaum muslimin yang saya hormati, ayat ini mengancam mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Dan ini tentunya teguran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Yahudi dan yang sejenis mereka. Yahudi sudah masyhur bagaimana mereka menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja bukan berarti di tengah-tengah kaum muslimin enggak ada yang mengikuti jejak Yahudi. Ada. Sehingga Allah tidak menyebutkan Yahudi, tetapi menyebutkan langsung sifatnya. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, sehingga Yahudi terkena. Dan juga orang-orang yang mengikuti jalan Yahudi, siapapun dia, akan terkena pula. Hada wa'idun syadid liman katama ma anzalallahu ala rusulih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras bagi mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ancaman atas orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, yang menyembunyikan ilmu, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Minal ilmi alladhi akhadha Allahu al-mitsaq ala ahli, yaitu dari ilmu yang Allah sudah ambil perjanjian atas orang-orangnya. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Hendaklah kalian sampaikan pada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Ini perjanjian Allah atas Bani Israel. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. An yubayyinuh lin-nasi wa la yaktumuh, yaitu agar mereka menjelaskannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Faman ta'awwada anhu bil hitamid dunyawi wa nabadha amra Allahi fa ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Maka siapa yang menukarnya, ta'awwada dari kata iwab. Iwab artinya mengganti sesuatu dengan sesuatu. Faman ta'awwada anhu, siapa yang menukarnya dengan hitamud dunya, dengan perkara-perkara dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia, dengan keuntungan-keuntungan dunia, wa nabada amrallah, dan melemparkan perintah Allah. Apa tadi perintah Allah? La tubayyinunnahu linnas. Hendaklah kalian sampaikan pada manusia. Perintah Allah ini mereka buang dengan mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Seakan-akan mereka menukar perintah Allah, mengorbankan perintah Allah dengan keuntungan-keuntungan dunia.
Keuntungan dunia adalah apa yang mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mereka masukkan dalam perut-perut mereka. Maka Allah katakan bahwa apa yang mereka makan itu tidak lain kecuali api neraka. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itu tidak makan di perut-perut mereka kecuali api neraka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semakin banyak mereka makan harta dunia dengan mengorbankan agama, maka semakin banyak api neraka yang akan masuk ke perutnya. Sebagaimana Allah mengancam orang yang memakan harta anak yatim. Apa kata Allah? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya mereka memasukkan di perut-perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Sama juga dengan apa yang Rasulullah ancamkan bagi mereka yang makan dan minum dari bejana emas, dari gelas emas atau piring emas. Dan Rasulullah SAW mengharamkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh memakai gelas emas atau piring emas. Kata Nabi, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya siapa yang makan dan minum dari bejana-bejana emas atau perak, maka tidak lain sesungguhnya dia memasukkan di perutnya api neraka jahannam. Yujarjir fi batnihi, akan menyala di perutnya api neraka jahannam. Dan lain-lain dari ancaman yang demikian. Maka niscaya maknanya bisa dipaham bahwa mereka terancam nanti yaumul qiyamah dengan ancaman azab dalam neraka. Dan perut-perut mereka akan dipenuhi dengan api dari api neraka. Lianna hadha saman alladhi iktasabuhu innama hasala lahum bi aqbahil makasib. Karena harga dan keuntungan yang mereka dapatkan adalah hasil dari sejelek-jelek perbuatan. Wa a'zamal muharramat, dan sebesar-besar perkara haram. Fakana jazaohum min jinsi amalihim, maka balasannya sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatannya memasukkan dalam perutnya keuntungan-keuntungan dunia dengan mengorbankan agama, dengan mengorbankan perintah Allah, dengan menyembunyikan ilmu, dengan menyembunyikan ayat-ayat Allah, maka dibalas dengan dimasukkan dalam perutnya api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Ini juga menunjukkan kemurkaan Allah pada mereka. Bal qad sakhita alaihim wa a'rada anhum, bahkan Allah murka kepada mereka dan Allah berpaling dari mereka. Fahadha a'zam alaihim min adzabin nar, dan ini lebih dahsyat, lebih besar dari sekedar azab neraka. Allah berpaling dari mereka, murka kepada mereka, dan tidak mengajak bicara mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka. Ay la yutahhiruhum minal akhlaqir radilah, yakni
Allah tidak membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Walaysa lahum a'malun tasluhu lil madhi war ridha. Dan tidaklah bagi mereka ada amalan-amalan yang pantas untuk dipuji. Tidak ada pada mereka amalan-amalan yang pantas diridhoi. Wal jazaa 'alaiha, yang pantas untuk dibalas dengan kebaikan, tidak ada. La yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Wa innama lam yuzakkihim li'annahum fa'alu asbab 'adami tazkiyah. Mengapa Allah tidak sucikan mereka? Allah tidak sucikan mereka karena mereka tidak mau mensucikan diri-diri mereka. Karena mereka melakukan sebab-sebab yang menghalangi tazkiyah. Karena mereka melakukan sebab-sebab yang menghalangi tazkiyah. Allati a'zama asbabiha al-amal bi kitabillah. Di antaranya mereka meninggalkan pengamalan terhadap kitab Allah. Padahal sebesar-besar pensucian adalah dengan mengamalkan kitabullah. Sebesar-besar pembersihan diri, pembersihan hati, pembersihan perangai adalah dengan mengamalkan kitabullah, dengan mengamalkan ayat-ayat Allah. Sedangkan mereka justru membuang perintah Allah dan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Qala wal-ihtida bihi wad-da'wah ilaih. Padahal termasuk pensucian jiwa, pensucian perangai adalah dengan mengamalkan kitab Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wad-da'wah ilaih, dan mengajak kepada Al-Quran. Fahaulai nabadu kitab Allah. Sedangkan mereka justru membuangnya. Membuang kitab Allah. Melemparkan kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka lemparkan Tauratnya di belakang punggung-punggung mereka ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Wa a'radu anhu, mereka berpaling daripadanya. Wa ikhtaru dhalalata 'alal huda, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Petunjuk yang ada dalam Taurat mereka buang. Mereka lebih mengambil kesesatan-kesesatan. Mereka justru lebih memilih dhalalah. Inilah makna ucapan Allah bahwa mereka yashtaruna ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan mengorbankan petunjuk. Wal 'adzaba 'ala al-maghfirah. Dan mereka lebih memilih azab daripada ampunan. Kalau engkau ikuti ayat-ayat ini, engkau mendapatkan ampunan. Tapi kalau engkau meninggalkannya, engkau akan mendapatkan azab. Pilih mana? Ternyata mereka lebih memilih azab. Lebih memilih untuk membuang ayat-ayat Allah, menyembunyikannya, menutupinya, dan berpaling daripadanya, melemparkan di belakang punggungnya. Berarti mereka lebih memilih azab dan tidak mau mendapatkan ampunan. Inilah makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk dan lebih memilih azab daripada ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, betapa mereka sabarnya di dalam api neraka. Khana fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan keadaan mereka
lebih memilih azab. Fahaula'i la yasluh lahum illa an-nar. Berarti mereka tidak pantas bagi mereka kecuali api neraka. Fa kaifa yasbiruna 'alaiha? Maka bagaimana mereka bisa sabar di atas neraka? Wa anna lahumul jild 'alaiha. Betapa mereka sabar di dalam neraka. Ini ejekan buat mereka. Ini ucapan yang melecehkan mereka. Tentunya mereka saat itu bukan sabar, tetapi gak ada pilihan lain. Bukan sabar di atas neraka, tetapi karena tidak ada pilihan lain bagi mereka saat itu. Khonifuddina azakumullah. Maka di mana letak sabarnya mereka? Kok dibilang sabar ketika di dunia milih neraka? Kok bisanya kalian milih neraka? Betapa sabarnya kalian dalam neraka. Kok minta sendiri neraka? Kok memilih sendiri azab dan membuang maghfirah? Apa kalian sabar? Apa kalian kuat dalam neraka? Ini pelecehan buat mereka. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka di atas neraka. Kok milih neraka? Ini kebodohan. Ini benar-benar ajhalal jahilin. Sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi. Yang demikian karena Allah sudah menurunkan kitab dengan kebenaran, dengan kejelasan, tapi mereka lebih memilih kebodohan daripada ilmu. Mereka lebih memilih kesesatan daripada bimbingan Allah di dalam kitab yang Allah turunkan. Fadzalika adzzalikal madhkur yang disebut tadi, wa huwa mujazatuhu bil adl, yaitu pembalasan mereka dengan keadilan, wa man'uhu asbab al hidayah, yaitu dihalanginya mereka dari petunjuk, mimman abaha wa ikhtara siwaha, atas orang-orang yang memang menolak kebenaran, menolak hidayah, dan lebih memilih yang selain hidayah. Pembalasan ini sangat adilnya. Pilihan kalian sendiri. Pilihan kalian sendiri, wahai kuffar, wahai Yahudi, wahai pengikut-pengikut Yahudi, wahai mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu, menolak ilmu, berpaling dari ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu. Itu pilihan kalian sendiri. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Silakan pilih. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Sudah sangat jelas. Sudah sangat-sangat jelas bahwa ayat-ayat Allah membawa ke dalam jannah wal maghfirati biiznih. Sedangkan selainnya, apakah itu pikiran-pikiran manusia, hawa nafsu, segala macam ideologi mereka yang mereka anggap sebagai agama selain Allah, selain Islam, semua itu menuju kepada neraka. Silahkan, kalian pilih mana. Ternyata mereka lebih memilih kesesatan yang membawa ke dalam neraka jahanam daripada petunjuk. Ulaika, mereka ikut Allah, alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Hanya karena keuntungan dunia. Hanya karena keuntungan dunia. Kalau dia lebih memilih materialisme,
mereka lebih memilih komunisme, mereka lebih memilih berbagai macam ideologi kafir, maka diangkat sebagai pejabat yang mulia, diberi gaji yang besar, diberi kesenangan dunia, diberi keuntungan-keuntungan. Tapi kalian masuk neraka. Kalau kalian lebih memilih petunjuk dari Allah, kalian selamat mendapatkan jannah. Tidak diadab dalam neraka. Pilih mana? Ternyata mereka lebih memilih kekafiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih kekafiran daripada ilmu yang Allah turunkan. Maka ketika mereka diadab, salah siapa? Allah Maha Adil. Allah memberikan apa yang mereka pilih sendiri. Allah sudah jelaskan, Allah sudah terangkan, Allah sudah turunkan kepada para anbiya ayat-ayatnya. Apa salah? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian balasan itu tadi karena Allah sudah menurunkan kitab dengan kebenaran dan sudah memberitakan mujazatul muhsin bi ihsanih wal musii bi isaatih. Sudah menjelaskan, sudah menurunkan berita Allah akan membalas yang baik dengan kebaikan dan membalas yang jelek dengan kejelekan. Wa aidan fa fi qawlihi nazzala al-kitaba bil haqq ma yadullu ala anna Allah anzalahu li hidayati khalqih. Dari kalimat itu pula kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab tadi, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, adalah li hidayati khalqih, untuk memberikan bimbingan kepada makhluk-makhluknya. Wa tabyinil haqqi minal batil, untuk menjelaskan yang hak dari yang batil. Ini yang hak, itu yang batil. Untuk menjelaskan mana hak mana batil. Wal huda minad dhalalah, untuk menjelaskan mana petunjuk dari kesesatan. Faman sarafahu an maqsudih fahuwa haqiqun bi an yujaza bi a'dhamil 'uqubah. Maka siapa yang memalingkan dari maksudnya, siapa yang sarrafahu an maqsudih, siapa yang memalingkan dari maksud dan tujuannya, maka dia pantas untuk dibalas dengan sebesar-besar balasan, pantas untuk diadab dengan sebesar-besar azab. Pertama, api neraka, dipenuhi perutnya dengan azab api neraka. Kemudian Allah murka kepadanya dan tidak mengajak bicara mereka. Allah berpaling dari mereka. Dan juga Allah tidak mensucikan mereka. Pantas, wajar. Karena mereka memalingkan dari tujuan diturunkannya kitab-kitab tersebut. Apa tujuannya? Menjelaskan mana hak mana batil. Apa tujuannya diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab-kitab? Untuk menjelaskan mana petunjuk, mana kesesatan, mana hidayah, mana ghawayah. Tiba-tiba mereka sembunyikan dan mereka samarkan. Yalbisun al-haqqa bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Mereka bikin kabur, samar, tidak jelas. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu mana yang hak, wahai pendeta Yahudi, mana yang batil, wahai pendeta Nasrani. Terangkan pada kami. Disamarkan oleh mereka, ditutupkan oleh mereka. Oh tidak tahu, oh tidak tahu. Bukankah mereka membawa kebenaran? Oh bukan. Bukankah Islam itu hak? Oh tidak. Menyembunyikan kebenaran yang Allah telah turunkan. Berita tentang Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Taurat dan Injil. Itu pasti.
diakui atau tidak diakui oleh mereka, itu pasti. Karena sudah sangat jelas beritanya dalam Al-Quran dan juga dari berita-berita mereka sendiri. Oh muslimin yang saya hormati. Berarti Allah menurunkan kitab tersebut untuk menjelaskan mana hak, mana batil, mana huda, mana dalalah. Tetapi mereka memalingkannya, justru membuat kabur, membuat kebingungan manusia, membuat ketidakjelasan. Yalbisuna al-haqqa bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Maka pantas diazab. Fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka di atas api neraka. Kok rela memilih kesesatan, rela memilih api neraka. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya mereka yang berselisih dalam kitab, mereka dalam pertikaian. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, mereka yang memperselisihkan dan mereka yang berselisih dalam kitab. Orang-orang yang yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Fa'amanu bi ba'dih, mereka beriman dengan sebagiannya, wa kafara bi ba'dih, dan kufur terhadap sebagian yang lain. Walladzina harrafuhu wa sarrafuhu, dan juga orang-orang yang mentahrifnya, yang merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, yang memalingkan makna-maknanya ala ahwaihim wa muradatihim, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kemauan-kemauan mereka sendiri. Ini yang diancam oleh Allah. Siapa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, mereka yang berselisih dalam kitab, mereka yang menyelewengkan makna-maknanya kepada makna lain yang tidak Allah kehendaki. Yang Allah sebutkan tentang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka lafi syiqaq, mereka dalam penentangan, muhaddah, dalam penentangan yang sangat jauh, yakni sangat jauh dari kebenaran. Lianahum qad khalaful kitab alladhi jaa bil haqqi, karena mereka telah menyelisihi Alkitab yang telah datang membawa kebenaran, al-mujib lil ittifaq wa adam at-tanaqud, yang semestinya membawa kepada persatuan dan kebenaran dan tidak mungkin ada kontradiksi, tetapi karena mereka menyelewengkan makna-maknanya, akhirnya terjadilah kontradiksi yang sangat jauh, pertentangan yang sangat jauh. Famaraja amruhum wa kathura shiqaquhum, akhirnya urusan mereka menjadi parah dan pertentangan mereka semakin banyak. Wa tarattaba ala dzalika iftiraquhum, yang akhirnya akibatnya adalah perpecahan. Bi khilafi ahli kitab alladziina amanu bihi, berbeda dengan ahlul kitab yang beriman kepada kitabnya secara keseluruhan, tidak pilih-pilih. Wa hakamuhu fi kulli syai', yang menghukuminya dalam segala sesuatu. Fa innahum ittafaqu wartafaqu bil mahabbati wal ijtima'i alaih. Mereka justru bersatu. Mereka saling mencintai. Mereka saling berkasih sayang. Mereka selalu dalam kebersamaan. Karena mereka berpegang dengan kitabullah secara keseluruhan. Dan mereka menghukumi segala sisinya dengan kitabullah. Tetapi mereka yang menyelewengkan makna-makna kitabullah kepada makna lain, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, menggantinya, menambahnya, menguranginya, maka mereka selalu dalam pertikaian, selalu dalam perpecahan. Wa qad tadammanat hadhihi al-ayat al-wa'id lil katimina lima anzalallah. Maka ayat ini mengandung ancaman
terhadap orang-orang yang menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Al-mu'athirina alaihi ardad dunya, yang lebih mementingkan kesenangan dunia. Bil adzabi was sukht, yang akhirnya mereka menukarnya dengan azab Allah dan kemurkaan Allah. Wa anna Allah la yutahhiruhum bit taufiq, maka balasannya Allah enggak akan mensucikan mereka dengan taufik. Wala bil maghfirah, mensucikan itu dengan dua perkara. Karena mensucikan artinya membersihkan. Ketika di dunia, makna dibersihkan mereka adalah dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek dengan taufik. Taufik adalah dengan takdir Allah, Allah jadikan dia melakukan hal yang baik dan mereka selamat dari hal yang jelek. Itu mensucikan. Allah berikan taufik dan kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan saleh, dan Allah tidak beri taufik untuk amalan-amalan jelek. Ini juga pensucian. Ini juga pembersihan. Ada sebagian orang yang ketika ingin beramal baik dimudahkan oleh Allah. Ketika ingin beramal jelek dipersulit oleh Allah sehingga gagal. Berarti orang ini sedang diberi taufik oleh Allah, sedang disucikan, dijaga oleh Allah. Pernah di masa kecilnya Rasulullah SAW ingin menghadiri acara-acara jahiliyah yang berisi nyanyian-nyanyian. Allah takdirkan Rasulullah SAW tertidur di bawah pohon sampai pagi hari. Padahal di masa kecil. Ini namanya yuzaki. Allah sucikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga telinganya dari yang haram, dari yang jelek. Walaupun belum jadi nabi, belum jadi rasul, belum dapat wahyu, sudah Allah jaga. Tetapi ada yang sebaliknya, na'udzubillah, la yuzakihim. Allah tidak sucikan mereka. Allah bukakan kemudahan-kemudahan untuk berbuat segala macam kejelekan dan kemaksiatan. Dan Allah sebaliknya persulit dia untuk kembali. Siapa mereka? Siapa mereka? Allah tidak menakdirkan seperti itu tanpa sebab-sebab. Allah Maha Adil. Allah perlakukan demikian karena sebab-sebab yang mereka lakukan. Dari kekufuran, penentangan, penolakan, sampai kemudian Allah jadikan summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka menjadi buta, tuli, bisu, dan mereka tidak bisa kembali. Apa maknanya tidak bisa kembali? La yuzakihim. Allah tidak sucikan mereka. Telinganya nggak bisa mendengar kebenaran, matanya nggak bisa melihat kebenaran, hatinya nggak bisa memahami kebenaran. Fahum la yarji'un. Mereka nggak akan kembali. Tidak langsung Allah hilangkan taufik pada mereka, tidak langsung, tapi karena sebab-sebab. Yahudi yang dikisahkan di sini, Allah katakan di akhirnya, summa qasat qulubuhum, kemudian keras hati mereka, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah, akhirnya jadi keras hati mereka seperti batu atau lebih keras lagi, lebih keras dari batu. Tidak diberi taufik. Wala yuzakihim. Allah tidak sucikan mereka. Ini bentuk pensucian yang pertama. Dimudahkan untuk beramal saleh dan dihalangi untuk beramal-amal yang jelek. Ini taufik, namanya pembersihan, pensucian. Ada pembersihan yang kedua. Ketika dibangkitkan membawa dosa-dosa, Allah bersihkan dengan maghfirah. Allah maafkan semuanya. Allah hapuskan seluruhnya. Allah ampuni. Maka inilah dikatakan juga yuzakkihim. Berarti ada tazkiyah fid dunya, ada tazkiyah fil akhirah.
Sedangkan mereka tadi yang menyelewengkan ayat-ayat Allah, menyembunyikan ayat-ayat Allah, memutarbalikan ayat-ayat Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka ini Allah katakan la yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir ringkasnya ini menyatakan bahwa maknanya mereka la yutahhiruhum bitaufiq wala bil maghfirah, tidak disucikan dengan taufik, tidak pula disucikan dengan ampunan, tidak mendapatkan tazkiyah kedua-duanya. Tidak dibersihkan dengan taufik di dunia, tidak pula dibersihkan dengan maghfirah di akhirat. Wa dzakara sabab, dan disebutkan sebabnya dalam masalah itu. Apa sebabnya fi dzalik? Bi'itharihim ad-dalalata 'alal huda, karena mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda, karena mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, maka Allah tidak sucikan mereka. Fatarattaba 'ala dzalika ikhtiyar al-'adzab 'ala al-maghfirah, maka konsekuensinya berarti dia lebih memilih azab daripada ampunan. Allah tidak berikan ampunan kepadanya, tapi justru sebaliknya Allah berikan pada mereka azab karena pilihan mereka sendiri. Thumma tawajja'a lahum bisyiddati sabrihim 'alan nar. Kemudian Allah menggambarkan betapa sengsaranya mereka, betapa sakitnya mereka, dengan dahsyatnya sabar mereka dalam api neraka. Li'amalihim bil asbab allati ya'maluna annaha musilah ilaiha, karena amalan mereka sendiri yang mengerjakan sebab-sebab yang mereka kerjakan, ternyata sebab-sebab itu membawa mereka ke dalam api neraka. Wa annal kitab mustamilun 'alal haqq. Adapun kitab yang diturunkan oleh Allah mengandung penjelasan terhadap kebenaran. Al-mujib lil ittifaqi alaih, yang mengharuskan dia mencocoki kebenaran dan bersatu di atas kebenaran. Wa adamul istiraq, yang menghindarkan mereka dari perpecahan. Wa anna kullaman khalafahu fahuwa fi ghayatil bu'di, dan bahwasanya siapa yang menyelisihi kitab maka dia di dalam kejauhan, bahkan ghayatul bu'di, puncaknya jauh, yani yang sangat jauh, sejauh-jauhnya dari kebenaran. Wal munaza'ah wal mukhasamah, dan juga berdampakkan puncaknya pertikaian, puncaknya perpecahan, puncaknya permusuhan antar mereka sendiri. Wallahu a'lam. Lihat ancaman Allah bagi mereka. Walaupun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa yang dimaksud adalah Yahudi, bahwa ayat ini berbicara tentang Yahudi, tapi bukan berarti mereka selain Yahudi tidak terancam kalau menyembunyikan ilmu. Karena Allah tidak menyebutkan di sini namanya Yahudi atau Bani Israel, tapi Allah menyebutkan sifatnya. Alladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalaupun di antara kalian atau di antara mereka ada yang masuki lubang dab, niscaya kalian akan ikut memasukinya. Atau dalam riwayat seperti na'al bin na'al, seperti sendal dengan sendal. Atau dalam riwayat quzzati bil quzzah, seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Bulu-bulunya selalu mengikuti di belakangnya. Wa fi riwayah
Kalaupun di kalangan mereka ada yang menzinai ibunya alaniyatan, secara terang-terangan, niscaya pada umat ini pun akan ada. Kata Nabi SAW. Berarti barakallahu fikum, dari umat yang mengaku muslimin akan ada yang menjalani jalan Nasrani, akan ada yang menjalani jalan Yahudi, akan ada yang meniru jejak-jejak mereka, seperti berita Rasulullah SAW. Karena ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Sehingga ini peringatan bagi Yahudi dan bagi mereka-mereka yang mengikuti jalan Yahudi walaupun mengaku muslimin, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, yang memutarbalikan kebenaran, yang lebih membela kekafiran daripada kebenaran, lebih membela ideologi-ideologi kafir daripada ajaran Islam, lebih memilih ajaran-ajaran Karl Marx, lebih memilih ajaran-ajaran Lenin atau tokoh-tokoh komunis lainnya daripada agama Allah Ta'ala, dan menganggap bahwa ini hanya masalah ekonomi. Loh, ajaran Allah lengkap mengajarkan bagaimana ekonomi Islam dan bagaimana mensejahterakan manusia. Tidak butuh, nggak perlu. Laisa bihajah, nggak ada hajat untuk mengambil dari mereka sedikit pun. Dari tokoh-tokoh kafir ateis. Walhamdulillah, agama Allah sangat sempurna, lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang memutarbalikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan ayat-ayat Allah, maka mereka terancam dengan ancaman-ancaman tadi. Tidak memenuhi di perut mereka kecuali api neraka. Allah enggak akan sucikan mereka, dan bagi mereka adzabun alim. Wassalamu taufiq wal afiyah. Wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.